tikus ini harus berubah. Kalau dia nggak berubah, dia akan rugi untuk tahun Berubah ini. dalam artian apa nih Om? Tobat Iya, kah? macam-macam Mas. Atau sikap, keseharian gitu. Nah, potensinya jika itu masih terus nggak mau berubah, maka terjadi konflik. Jadi para tikus yang kemarin menyalakai air dan tanah, Anda akan menerima akibat tahun ini, akan terbakar. Gitu. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, Obrolan obrolan santai. santai. Selamat tahun baru Mas Selamat tahun Fahmi. baru, Ya, Om. Teman-teman ya. selamat tahun baru Cemilannya juga. tahun baru juga lo makan yang banyak. Iya benar ya, Om. Nggak saya terus yang makan. Target Om. Kemarin aku abis ngukur timbangan Iya. yang ada AI-nya. Jadi katanya aku kurang 21 kilo, Om. Oh ya, ke saya aja saya ini ya. Cut and bill ya. Transfer ya. Mau saya. Oh, oke teman-teman, di tahun yang baru ini mudah-mudahan kita langsung mendapatkan hal-hal baik ya Om ya di Iya. hari pertama gitu, nggak dapat kabar-kabar buruk dan bisa selalu senang, rezeki berlimpah, Amin. kesehatan sih yang pasti harus Utama, diutamakan ya Om ya. Nah nih Om, kemarin kita juga sempat bahas ya di awal tahun gitu tentang sio tahun 2005 apa? Lupa aku. Sebelumnya ya, ular kayu. Ular kayu ya. Sebenarnya iya sebelumnya. Sebenarnya kan masih masuk tahun ini Mas. Karena kan nanti masuk ke sio berikutnya itu pasti Imlek tahun Oh, baru. Imlek. Ya, Iya, tahun betul, baru betul, Imlek betul. sebenarnya masuknya, tapi tahun ini masih masa-masa transisi lah dia bilangnya. Oke, jadi awal tahun itu masih ular kayu. Mm-mm. Nanti pas Imlek baru berubah menjadi Kuda api. gitu Iya. teman-teman. Nah, kira-kira nih ular kayu kemarin itu menurut Om Hao dari awal sampai akhirnya nih itu seperti apa Om? Ya, ular kayu ini kan kalau sebelumnya kita bahas ya, mungkin nanti bisa cek di video kita yang kan kita ada bahasan tahunan gitu ya. Di akhir sebenarnya yang kita lihat Mas, resultnya, hasil akhir. Kayu sendiri jika dia tidak bisa menyengkeram dengan kuat akan menimbulkan bencana yang besar. Kayu, ya unsur yang kuat itu, karena kayu itu berkaitan dengan tanah. Tanah dia akan sangat kalah, akan sangat rentan ketika kayu tidak bisa menopang, akan kena air, gejolak air gitu. Dan kayu itu juga bisa memberikan satu energi jika dia negatif, yaitu api yang membesar. Awal tahun sebelumnya ada Kebakaran besar Om betul. dan di akhir tahun ini sebelumnya ya itu ada bencana banjir bandang. Dan kayu sendiri kan sifatnya elastis, fleksibel. Tapi yang pasti berkaitan semuanya dengan kayu Om ya. Dengan kayu. Nah ini kita lihat di tahun berikutnya. Di tahun ini sebenarnya masuknya, tapi baru resminya kan bulan depan gitu di Februari. Ya tapi kalau melihat bencana yang terjadi kemarin Om ya. Iya. Sampai di awal tahun baru juga kayaknya kita masih masih bergulat juga dengan hal itu gitu, Iya. masih ramai di publik, terus juga belum tahu penyebab kepastiannya Seperti apa, apa, iya. dan konklusinya seperti apa yang ditawarkan oleh negara seperti bantuan dan lain-lain juga masih menjadi sorotan publik gitu sebenarnya. Dan menurut Om Hao ya, ketika kita mengakhiri sebuah sio sebutannya, mengakhiri sebuah sio, apakah itu kita bisa langsung mendapatkan sebuah konklusi atau saran gitu Om? Bisa dua-duanya. Konklusi juga sugesti ya. Untuk berikutnya larinya, arahnya kemana itu bisa Mas. Gitu. Dan untuk tahun ini kuda api itu sudah saya rangkum ya. Nanti tetap saya menggunakan orek-orekan. Jadi Siap. seperti biasanya untuk apa kalau kita ngitung apa ini weton ini pun juga sama untuk sio. Jadi kita melihat arah fungsinya seperti apa dan nanti bisa dikombinasikan dengan apa ini namanya numerologi. Hitungannya gitu. Kalau untuk lebih detailnya mungkin jatuhnya untuk tahun ini kan kita sudah bahas sebelumnya ya, si wetonnya apa untuk jatuhnya di tahun ini tuh nanti semuanya bisa coba kita sinkronkan. Siap. Karena kemarin udah sempat banyak di spill ya, Iya. gitu teman-teman. Tapi sebelum kita ngebahas lebih panjang nih Om, mungkin teman-teman juga bisa ngerti sebenarnya karakter dari kuda api itu apa Om? Ya, ini saya hitung ya untuk kuda api ya, sio kuda api. Sionya itu kuda Mas, elemennya itu api karena ada 5 elemen utama kan, ada logam,
kayu, api, tanah, dan air. Itu unsur Oh, kelimanya. iya. Nah, untuk di 2026 ini kuda api Binghu. Binghu. Bingung. Binghu. Binghu. Ya, jadi startnya nanti tanggal 17 bulan 2 tahun 2026. Ya, kita lihat ya. Nah, untuk nama bazinya, jadi kita harus tahu ininya juga. Bingunian. Pingonian. Itu Bisa. namanya. Bisa. Aku agak Cindo soalnya. Nggak Jepang. Oh iya Jepang. Pangdo. Ya, sifat energinya itu tentunya api. Api yang berlipat-lipat untuk tahun ini. Jadi api yang sangat bergejolak. Boleh disebut juga api di atas api. Wah. Nah, Udah ngeri sih ini Ini Om. apakah sebenarnya, ini Om. nanti? Iya Nah, ini. berarti saya ngitung-ngitung, wah kok ini hubungannya sama akhir tahun kemarin nih masih berlanjut-lanjut nih ternyata di 2026 itu. Nah, dari sifatnya itu untuk kita lihat harmonisasinya yin dan yang-nya dia lebih kuat di api yang itu. Berarti laki-laki ya? Yang itu ya? Yang benar. Ya kan? Maskulin. Maskulin kan? Benar ya. Oh. Api yang jadi kalau kita bikin konklusinya untuk tahun ini ya 2026 itu api yang murni atau yang dia itu sangat kuat, sangat panas. Yang dapat dimaknai adalah energi itu sangat aktif, agresif, cepat panas ya, sangat cepat untuk membara dan kompetitif. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun-tahun kita Harus saling kompetitif. Kalau nggak gitu kebakar sendiri karena kita sudah ada di dalam lingkungan api. Mau nggak mau harus ngebakar semuanya. api di atas api, Api ya, di atas Om, ya. api. Ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman juga untuk subscribe dong channel kita ya Om ya. Iya. Soalnya banyak yang nonton tapi kok belum subscribe Iya. gitu ya. Iya, like juga, share, komen. Misalkan ada topik-topik menarik teman-teman kayak SEO atau nggak kayak mungkin yang menurut teman-teman, wah ini seru nih kalau dibahas sama tim Opsan. Boleh langsung komen di bawah Om ya. Bisa nanti Gitu. atau bisa di email juga ya. arsipcerita@gmail.com. Ya, nanti juga bisa kita bacakan di klinik-klinik itu ya. Lanjut Om. Oke, kita lanjut nih. Nah, untuk hal ini tuh memiliki kecocokan Mas Sami, yaitu kita harus tetap aksi, kemudian juga kita harus ekspansi. Jadi tidak hanya berkibar di sini. Kalau ada opsan yang ada narasumbernya, kita ini ngobrol yang tanpa narasumber, itu sangat cocok kalau ada klinik-klinik gitu. Jadi harus berkembang, harus Om, ekspansi. Ya. Betul. Itu nanti jadi harus berkembang terus ya. Kemudian kita harus berani juga, harus memiliki keberanian. Contoh keberaniannya seperti apa Om sebenarnya? Kita harus memiliki, misal untuk kita sendiri aja ngomong ya, jadi kita harus mungkin keberanian untuk menceritakan sesuatu hal yang berbeda dengan yang ada di tempat lain. Gitu. Punya keberanian untuk mengutarakan lah ya Om sebenarnya. Misalnya Mas Sami ini apa keunggulannya, misal punya apa, katanya dengan hal metafisik ya, itu di app. Saya pun juga sama. Saya coba akan mengekspor diri saya ini apa sih yang kira-kira kalau berbeda dengan yang lain ya kita kan karena kompetitif ya tahun ini ya tapi kompetitif sehat gitu ya. Jadi kita harus memiliki satu gebrakan nih, kalau dinamis kita kebakar. Itu karena ada api di atas api Om. Iya ya. itu Mas Hatta harus diperhatikan tahun ini gitu. Jadi misal Mas Sami apa saya apa itu harus kita punya. Kalau bisa emang tadi berkompetisi tapi bisa juga untuk sinkronisasi tadi Om ya. Sinkronisasi dan hal ini tentu cocok tadi ya, dan tidak pas atau tidak cocok itu ketika kita ragu-ragu, pasif, stagnan. Tahun ini nggak cocok, gitu ya. Jadi harus mau belajar gitu, nggak boleh pasif. Nah, makna simbolnya sendiri itu kuda itu kan cepat ya, cepat berlari, berkaitan dengan perjalanan. Dia bebas dan ambisi, ya, tapi tidak ambisius karena tenaga atau energi untuk mencapai kesuksesan itu adalah ambisi. Karena itu apinya, tapi nggak boleh bukan ambisius. Nah, ambisius ya. Iya. Api sendiri itu adalah semangat kekuasaan, ketenaran, emosi dan juga konflik. Ada konflik juga. Nah, ini perlu sebagai negatifnya ya. Nah, sehingga jika digabungkan dari dua makna simbol itu, ini adalah tahun panas penuh gejolak. Harus hati-hati dong Om Ya, berarti ya. Nah, ciri-ciri dari tahun 2026 itu adalah perubahan itu sangat cepat. Ada konflik tadi, gejolak, persaingan dan juga ego. Jadi ini sangat cocok untuk yang berkaitan itu dengan bisnis harus berani. Menjadi seorang politikus atau politik juga harus berani. Punya gebrakan gitu ya. Kita punya proyek besar akan jalan di tahun ini.
yang ada karir di dunia militer juga bagus untuk tahun ini. Ya, kemudian teknologi, industri energi dan juga transportasi. Nah, untuk apa ini militer itu juga bisa untuk hal yang berkaitan dengan keamanan. Gitu. Itu juga. Jadi semua yang ada kaitannya dengan unsur api tadi ya Om Iya, ya. iya, secara keseluruhan itu, iya. Oke, berarti kalau misalkan di sini Om, kita punya ego nih yang kuat, emosi yang bergejolak, itu gampang tersulut berarti Om ya di tahun ini ya. Sangat tersulut ya, karena ini tahun panas, kita memasuki tahun panas ya, dan dominasi dari unsur api itu sangat kuat, sehingga ada kalau saya lihat ya di sini ada unsur-unsur yang lemah itu adalah air dan juga logam. Logam itu tertekan, air itu lemah untuk tahun ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita berkaitan dengan api, gejolak-gejolak itu misal gejolak politik, emosi masyarakat yang gampang naik tahun ini. Tapi yang berkaitan dengan perairan mungkin agak lemah, agak surut. Bencana yang berkaitan dengan keairan, tapi bencana yang berkaitan dengan api luas. Ya mungkin nanti akan kita tandai, nanti kalau ada bukaan cukupan dulu kita sambungkan ya. Betul, Ini berkaitan dengan logam juga tertekan nih tahun ini Mas, yang berkaitan dengan unsur logam. Mas, kayak gitu Tambah, iya, karena ada runtutan dari sebelumnya. Iya, ada runtutan dari sebelumnya. Oke. Tapi apa ini juga mempengaruhi manusia secara personal Om? Iya, tentu akan mempengaruhi ya secara personal saja hitung tadi untuk yang misalkan kita lihat dulu nih untuk personal ya. Nah di tahun ini ya kalau kita lihat tadi adalah kuda api. Biasanya ada satu hal yang kita sebut adalah ciong, Mas. Ciong itu sialnya. Yaitu apakah itu unsur tikus untuk tahun ini? Tikus yang dia bisa hidup di mana saja, tapi untuk tahun ini dia akan agak ciong. Kepanasan. Jadi dia keluar dari persembunyian. Nah, tikus ini mungkin juga mengacu kalau tadi menyulut dengan ekonomi masyarakat, menyulut dengan emosi masyarakat, tikus-tikus yang koruptor kali ya maksudnya ya. Koruptor itu ciong loh tahun ini. Semua ya. Tahun 2026-nya akan ciong mereka. Amin. Jadi akan banyak. Mereka juga mungkin akan melakukan hal membakar itu tadi, Mas. Mungkin menghilangkan bukti-bukti. Waduh. Itu karena dari unsur kayu yang terjadi di tahun sebelumnya, kayu dan ular, kayu kemudian air, itu kan memberikan satu ekosistem buat tikus untuk mengakhiri di tahun 2025 itu kan akhir ya, 2026 ini awal. Jadi setelah itunya akan beruntutan karena emosi masyarakat yang merasa tertekan, mereka yang merasa tidak adil, mereka akan gejolak di tahun ini. Itu yang akan menekan tikus-tikus untuk keluar. Dan mudah-mudahan keluar juga langsung ditangkap Om ya? Iya, langsung ditangkap itu. Nah, karena apa? Tikus sendiri itu memiliki benturan energi. Jadi sama, benturan energi dari tahun sebelumnya. Dibenturkan di tahun ini. Jadi mereka yang menyangkal masalah tentang kayu yang hilang, banjir, air, itu nanti akan kena ini. Karena energinya kayu yang tumbang sendiri gitu. Ya. Nah, ini ada juga perubahan besar yang sangat mendalam. Nah, dia apa kaitannya dengan tahun ini nanti akan ada Mas. Gitu. Jadi tikus ini harus berubah. Kalau dia nggak berubah, dia akan rugi. Berubah dalam artian apa nih Om? Tobatkah? Iya, macam-macam Mas. Atau sikap, keseharian gitu. Nah, potensinya jika itu masih terus nggak mau berubah, maka terjadi konflik, kerugian yang besar, dan misalkan dia harus berganti pekerjaan. Kemudian ada kaitannya kalau itu semuanya dirasa ngena, baper gitu ya, adalah masalah kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan kejiwaan ya. Tikus ini, jadi kalau Anda yang tikus tahun sebelumnya negatif, menurut saya bertobatlah untuk tahun ini. Betul. Tapi kalau yang tikus baik-baik ya, ya ada baiknya banyak doa, atau biasanya nanti lepaskan makhluk hidup sejumlah dengan umurnya. Misalkan kayak Mas Ame, misalkan umurnya 30 misal tahun ini, misal ya Mas ya, bisa melepaskan 30 burung atau 30 ikan di sungai. Kayak di Thailand itu ya berarti ya, melepas gitu. Ikan atau burung. Function kalau nggak salah namanya itu ngelepas tadi. Itu sama dengan ngebuang sial Om? Iya,
Iya, dan doa ya tentunya ini nggak terus ini musyrik itu nggak kan kepercayaan ya. Nah, jadi bisa disarankan sugestinya adalah jangan terlalu spekulatif tahun ini untuk tikus. Banyak amal, jaga emosi, kesehatan, dan penyeimbangnya adalah unsur apa Mas Ami? Air dan tanah. Air dan tanah, iya. Jadi para tikus yang kemarin menyelakai air dan tanah, Anda akan menerima akibat tahun ini, akan terbakar. Amin, 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 amin. Betul sih Om. Iya. Maksudnya apa ya? Ini bukan cuman kayak kebetulan ya Om ya. Tapi kayak memang ada potongan-potongan clue gitu loh Om dari kejadian-kejadian yang udah ada dan bisa dikaitkan juga dengan persioan ya kita sebutnya ini ya. Dan persioan yang sekarang kita bahas gitu. Cuma memang apa ya Om? Karena kan tahun 2026 ini kan sifatnya api ya Om ya. Terus juga dipadukan lagi dengan elemen api atau api di atas api tadi. Itu lebih dominan energinya ke positif, apa negatif, apa setara Om? Iya, nah ini harus kita runtut lagi nih. Seperti yang tadi Mas Ami tanyakan ke saya. Nah, 2026 itu adalah unsurnya untuk yang dia kelahiran kuda sendiri ya. Sionya kuda misal. Mas Ami apa sionya? Tikus apa? Tikus. Bukan monyet. Ayam. Oh, 93 ya? Heeh. 93. 93 ya. Nah, untuk yang kuda sendiri, ini nanti juga saya sebutkan untuk unsur-unsur yang hoki. Iya. Nah, kan tadi yang sial dulu Jong ya. 2026 ini ya, jadi unsur kelahiran kuda yang untuk Sahabat Javanika yang kalian kuda ya, itu energi kuat tapi tidak stabil. Kalau kalian tidak bisa menjadi joki yang baik, yang bagus, karena kuda ini larinya kencang. Jadi upgrade terus skillnya, cintailah pekerjaanmu gitu ya. Kalau nggak gitu kan akan jatuh. Ini jadi suhu saya, suhu hau. Suhu hau. Biasanya suhuyo, ini suhu hau. Ya, berikutnya adalah bisa sangat sukses atau sebaliknya jika berhasil mengendarai kuda, dia akan sukses, tapi kalau dia tidak bisa mengendarai kuda, dia akan bangkrut tahun ini. Sebentar Om, dia mengendarai kuda, apa dia juga bisa jadi kuda itu sendiri Om? Kalau dia mengendarai kuda, itu sukses, bagus, tapi kalau dia menjadi kuda, dia bangkrut, negatif. Nah, ini adalah gambarannya gini Mas, kalau mengendarai kuda itu berarti yang dikendari apa? Kuda balap. Sementara kalau dia menjadi kuda itu jadi kuda Kuda liar. Kuda andong. Oh iya juga sih. Kuda Cocok andong. hidungnya ya. Iya, kuda andong itu apa berat ya, narik ya. Iya. Parkir Gajinya di kecil, pinggir-pinggir jalan. Kalau dia udah tua kelelahan dipotong. Heh? Iya. 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 Dipotong. Iya, ada kan pernah dengar sate kuda? Pernah. Itu biasanya dari kuda-kuda andong yang udah tua. Maksudnya kalau kepikiran ya dikaitkan sio kuda mengendarai kuda dan menjadi kuda tadi Om ya. Tapi kalau endingnya seperti apa yang Om jelaskan porsinya sebagai kuda, parah juga dong berarti ya. Iya, ada dua ini karena kuda itu dua sifat itu tadi. Apakah kalian akan menjadi kuda balap atau kuda andongan itu. Nah, ini berikutnya ya. Jadi sarannya adalah untuk sio kuda sendiri itu hindarilah agresif. Jangan terlalu flexing atau pamer. Karena itu bisa jadi bumerang bagi kalian. Untuk penyeimbangnya tetap air dan tanah untuk tahun ini ya. Fokus di stabilitas, tapi bukan untuk kecepatan. Jadi lebih stabil. Tapi maaf Om, Ya. kenapa penyeimbangnya itu air dan tanah? Ya karena gini, air dan tanah itu harus menjadi satu ini bagian. Gitu, harus menjadi karena air itu adalah mendinginkan, karena api. Tanah itu memperkuat topangan. Oh, bukan karena dua-duanya bisa memadamkan api? Ya itu juga bisa. Bisa. Untuk mendinginkan sebenarnya, untuk mendinginkan gitu. Tapi tanah dan air ini harus sinkron untuk bisa api itu tetap bisa dikendalikan. Misal air itu memadamkan ketika air itu apa Mas? Berkobar dengan besar, dia akan menjadi penjahat ya. Kalau api kecil kan jadi teman. Tanah itu dia bisa mengolah api. Misal sebagai contoh menjadi batu bata. Kemudian tembikar kita masak di periuk untuk kuali misal untuk itu. Jadi itu harus seimbang dua itu. Nah, berikutnya adalah apa Mas Amesio yang hoki. Nah, sebelumnya ini Mas apa dulu nih? Ya, untuk sio yang hoki ini ada saya hitungkan tadi itu ada 3, tapi ada juga
sio yang dia harus hati-hati untuk tahun ini. Ya, jadi untuk ciongnya tadi adalah tikus, untuk kudanya sudah. Ini untuk yang hoki pertama adalah kambing. Sio kambing. Nanti keluarlah sini ya. Kalau kalian Iya. cari sendiri, soalnya banyak ya, Mas. Oke, oke, Gitu oke, ya. oke. Pokoknya buat yang sionya kambing Iya, nih. tadi soalnya saya ngitungnya pakai diagram. Kan kalau sio itu dia biasanya bertolak belakang gini, ada yang gini. Nanti hokinya apa gitu ya. Berikutnya adalah sio macan. Au. Sio macan. Kalau tadi kambing itu adalah harmonisasi, jadi dia akan lebih cepat untuk berharmonisasi ya, untuk menjadi satu cepat gitu. Macan itu adalah jika dia kemudian elemennya sama-sama macan api itu sangat mendukung dengan tahun ini. Nah Om, ini kan nggak semuanya mungkin dari sio yang beruntung itu mendapatkan keberuntungan banget kan, tapi ada juga sialnya. Nah, kira-kira apakah ini kan kayak tadi kan api kuda ya Om ya, bisa jadi kalau misalkan kudanya kuda andong, dia mati kelelahan dijagal. Apakah ini kan ada sio kambing tuh yang pertama ya? Apakah dia bisa jadi sate kelatak Om? Ya, Kalau misalkan sial. Ya, untuk kambing ini tadi kan ada 3 ya. Yang tadi belum saya sebut ya. Ada kambing, macan, dan anjing. Nah. Anjing juga sama tahun ini bagus. Nah, tapi untuk unsurnya apa ya? Untuk kambing itu karena dia harmoni, karena lebih stabil, jadi semua unsur untuk kambing aman tahun ini. 5 itu nggak apa-apa. Itu. Nah, untuk macan sendiri itu yang paling kuat mendukung, yang bisa sinkron itu adalah macan api. Nah, untuk anjing ya Mas ya, itu yang bisa sinkron itu adalah anjing api juga. Oh, elemen sama-sama Ya. api ya. Iya bisa menghasilkan satu kesepakatan sebenarnya. Nah, berikutnya adalah sio-sio yang dia harus ekstra hati-hati. Yang pertama adalah tentu tikus, ya, terutama tikus api ya, ini juga bisa konflik. Justru menurut saya garis bawahi semua yang api-api itu tahun ini mungkin kurang cocok ya, yang mereka kalian unsur api. Itu. Kalau nggak sinkron ya bertabrakan ya Om ya. Iya karena api dalam api gitu. Kemudian ayam logam itu juga harus hati-hati untuk tahun ini karena api itu akan melelehkan logam. Iya, betul. Berikutnya adalah yang terakhir adalah babi air. Babi api. Babi api dia harus bisa dekat dengan unsur air untuk tahun ini. Gitu. Oh, jadi spesifik Om ya, nggak misalkan kalau berarti kalau ayam kayu nggak ciong, Enggak, masih aman. masih aman ya. Kalau misalkan ayam logam baru Ayam logam ya. harus hati-hati. Tikus hampir semuanya, tapi tikus api Lebih yang parah. paling parah. Udah tikus api lagi. Oke. Berarti dominan yang ciong itu elemennya api berarti Om ya? Iya, boleh dibilang gitu. Tapi saran saya juga kalau kemudian kalian yang api, itu juga hati-hati sih. Kecuali kalau tadi yang sionya hoki ya, kayak macan api dia bisa harmoni, kambing api, anjing api. Untuk sio yang ciong ya sio ini tadi, tikus api, ayam logam, babi api. Gitu. Oh, berarti untuk yang logam dan air kali Om ya? Soalnya kan kalau ini mah menurut logika amai aja, logika amai air dan api yang emang bertentangan banget atau enggak yang mudah dilahap oleh api gitu Om. Mereka mungkin harus berhati-hati gitu kali Om ya. Iya, sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya secara individu ini ya Mas ya, untuk basi api itu kan dia sangat kuat. Jadi kenapa sangat kuat? Yang diwaspadai adalah kelelahan dan menjadi faktor konflik. Jadi gampang berantem. Kalau api ketemu api, misal macan apa ini tadi babi api ketemu anjing api. kambing, atau apa itu berantem cepat. Nah api ini pun bisa kalau ke logam dia sangat kuat untuk ini tadi untuk melelehkan itu. Bahkan api tahun ini adalah menguji logam. Menguji Logam. Jadi mereka yang unsurnya logam siap-siap siap-siap diuji. diuji api, yang unsurnya api. Karena Oke, sifatnya menarik. ngeleleh, dia kuat-kuatan mana daya lelehnya gitu. Jadi maksudnya ini Om ya, berarti apakah si elemen atau elemen api nih ya, logam, tapi kalau misalkan dikaitkan dengan energi ya Om ya, itu apakah yang logam ini bakalan ngerasa inferior dengan yang api gitu Om? Iya, bisa demikian, bisa enggak juga Mas, bisa apinya juga inferior juga bisa. Karena menguji itu tidak sebatas dia yang
ngetes kayak kita sekolah ya, yang dia di atas ya. Hmm. Tapi menguji misalkan apakah, maaf ya, misal kita lihat dalam satu pasangan ya, suami istri misalkan ya. Laki-lakinya api, si Istrinya istrinya logam. logam. Kalau dia yang menguji logam, bisa jadi mengetes emosinya yang laki-laki. Oke. Tapi kalau yang diuji adalah yang menjadi penguji dalam arti ini yang lebih kuat ya, yang dia lemah, logam ini lemah, mengujinya untuk apa? Kesabaran, Mas. Misalkan istrinya sakit, dia jadi bisa sabar nggak ngerawat, bisa sabar nggak setia gitu. Tapi kalau yang yang perempuan ini yang plus, yang lebih kuat, yang logamnya, dia bisa nguji dengan kekerasan misalkan, dengan pemborosan. Oke, Gitu. paham. Jadi nggak tentu ya, tergantung dia akan plus atau akan min gitu, lebih detailnya gitu lagi. Oke, berarti ibaratnya kayak gini Om ya. Ini logam misalnya logam mulia besi. Iya, iya. Kita mau cairin besi, tapi pakainya api korek api. Nah, Ya seperti kan itu. nggak bisa. Nggak bisa. Ada malahan dipentung gitu kan sama si Iya, logamnya ini. ya digeprek man itu Digeprek bisa. ya kan. Oke. Jadi kita lihat anunya plus minusnya besar yang mana dulu untuk skalanya gitu. Menarik. Tapi yang jelas sih logamnya akan menguji api untuk tahun ini. Tapi yang pasti, oh ya, berarti yang pasti antara elemen-elemen ini bakalan saling berkonflik ya Om ya Berkonflik. kalau akan yang sangat sering soal belakang. seperti tadi yang saya sebut di awal, dua elemen itu sih. Nah, kalau kita lihat arah hokinya untuk tahun ini tuh yang paling enak adalah selatan dan tenggara, Mas. Jadi kalau mau memulai sesuatu, bangun rumah, kantor, tempat usaha, hadapnya selatan ke tenggara. Nah, itu bagus. Nah, misalkan kalian tertarik dengan warna ya, misal warna merah, ungu, hijau gitu, untuk apa? Ngecat misalkan, untuk cat, atau kalian mau Baju Om. baju ya, baju-baju desain baru atau apa? Ya karena itu adalah menjadi elemen penyeimbang. Selatan, tenggara, warna merah, ungu dan hijau itu adalah penyeimbang antara air dan tanah itu. Nah, kembali lagi. Jadi unsur air dan tanah ini yang nanti akan, kalau tadi kita ngomong itu kan api sama logam nih, musuhan ya. Nah, penyeimbangnya apa? Air dan tanah itu tadi. Untuk tahun ini. Jadi dari konflik ini ada datang orang dengan unsur tanah, atau kemudian kalian membeli properti baru, menghadapnya ke selatan. Properti itu adalah air dan tanah loh, Mas. Oke. Karena dia unsurnya tanah ini. Tanah, iya. Gitu. Bagi kalau kemudian kalian mengombinasikan itu dengan unsur kayu itu bagus juga, misalkan untuk tahun ini. Kalau mau desain rumah, kita ngomongkan fungsi rumah, arah hadapnya mana gitu. Berarti tadi untuk arah yang beruntung itu selatan sama tenggara. Terus buat warna-warna yang beruntung juga di tahun 2026 ini, yaitu warna merah, ungu dan hijau. Dan hijau. Ini kan warnanya juga melambangkan ini, Mas. Merah itu api, ungu itu bisa logam misalkan, dan hijau itu adalah tanah. Tanah, ada apa? Kayu, ada hutan. Jadi kalau tahun ini negara kita hijaunya berkurang, ya siap-siap aja akan bencana lagi. Ternyata dari warna aja kita bisa mendeskripsikan lagi Om ya. Iya. Oke, tapi itu untuk arah-arah dan warna itu juga ada ciongnya nggak? Ada siangnya nggak? Itu enggak, Mas. Terutama kalau mungkin untuk unsur ciong tahun ini ya warna kuning ya mungkin ya, karena logam ya. Kuning juga bisa untuk nggak kurang baik. Warna kuning, kemudian arah hadap utara itu kurang baik juga. Gitu. Tuh, hati-hati warna kuning. Iya, lagi suka warna kuning lagi. Oke. Kuning agak coklat itu Oke. juga kurang baik untuk ini mendekati gradasi warna itu. Tapi ada nggak sih Om? Maksudnya tips and trick untuk menghindari ciong-ciong nih dari sio-sio yang Om sebutkan itu? Iya. Dan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukannya tentunya pertama tentu kita ini menjadi rambu-rambu, kita banyak doa ya. Kemudian bersedekah itu juga bagus tahun ini. Untuk memurnikan energi negatif kita, bersedekah. Kemudian kalau tadi saya sebut unsur air dan tanah itu pas banget untuk recharge. Jadi misalkan Mas Sami capek ya, berbaring di atas apa? Ubin lantai. Misalnya saya capek, Guling-guling di pasir gitu. iya, saya berendam di air atau mandi di sendang. Itu untuk yang baik-baik tahun ini. Jadi sarannya kalau mungkin mau pelepasan makhluk hidup kayak function itu pilihlah ikan sih bagus untuk tahun ini, atau menanam tanaman
nanam pohon itu bagus juga. Oke, menarik. Jadi hal yang berkaitan sama elemen-elemen yang baik tadi Iya, Om ya. iya. Jadi misalkan Mas Ame misal ada satu pohon tanam di lereng gundul itu bagus untuk tahun ini. Gerakan menanam pohon penghijauan itu bagus untuk Go tahun green ini. ya Om Go ya. green, Betul, atau betul. lepas ikan, misalkan umurnya 30, lepas 30 ekor, walaupun tuh ikan habis itu mau diapain orang atau mati itu beda cerita. Jadi kan kita ngelepas Yang ikan. penting ikhlas kita melakukannya gitu ya. Untuk Untuk tahun pemurnian ini. tadi Iya. Om ya. Untuk penanaman pohon itu bagus untuk tahun ini. Iya sih, selain bagus buat bumi ya tadi juga bagus buat diri sendiri ya Om ya. Iya, karena bumi kan sebelumnya kan kayu ya, kayu sudah sangat rapuh, ditambah api, kalau nggak ada air, nggak ada tanah, jadi abu. Iya. Kayunya di tahun berikutnya, nanti kan kita lihat di akhir tahun sama tahun berikutnya kayak apa. Gitu. Oke, nah ini Om sekarang kita bahas lebih mengkerucut Om. Iya. Konteksnya itu lebih ke kehidupan modern Om ya, kayak tentang cinta, terus juga kerja dan keuangan. Nah, energi kuda api itu seperti apa Om? Untuk apa dulu nih? Tadi ada, kita catat ya. Nanti adalah ada apa? Ada kerja, Karir berarti. karir ya, Oh, karir. Jasmara, sama keuangan. karir sama keuangan ya. Ya kalau karir untuk tahun ini karena gejolak ya, api ya. Jadi mungkin untuk kalian yang sudah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah sering konflik, tahun ini kalau konflik itu masih berlanjut ya, kalian ibaratnya ada di satu posisi yang susah naik jabatan atau mentok seperti itu aja itu akan terbakar. Tapi kalian harus gejolak, harus berontak atau memiliki satu gebrakan baru, atau misal masih ditindas dengan atasan atau bos itu ya. Itu harus berani untuk tahun ini. Berani dalam arti mengambil sikap. Iya, mengambil sikap. Sering disalahin ada dasarnya enggak, atau menjadi bulan-bulanan teman cari muka atau apa, atau kalian ya memutuskan untuk resign karena di tahun ini adalah tahun pemulaan. Tapi kalau masih ada mayem dipertahankan. Iya, Karena bisa sinkronisasi dengan api, sesama api bisa aman gitu. Jadi kita harus berani mengutarakan ini ya, termasuk hal itu juga berkaitan dengan asmara itu tadi. Untuk kalian yang sudah menjalani hubungan, sama sudah suami istri atau menikah, atau yang masih pingin PDKT, deketin, tahun ini jangan ditahan gejolaknya. Oh, jangan ditahan Apinya, Om. ungkapkan. Gejolak api cintanya itu jangan ditahan ya Harus Om ya. diungkapkan. Jadi nggak boleh tahun yang sangat anti untuk silent treatment tahun ini. Oh, nggak boleh di-read doang gitu Nggak chat. boleh. Ditanyain kejelasannya. Kalau di-read doang harus datang, harus ditemui. Karena api loh. Karena itu api apa? Api asmara. Ya asmara Kalau coy. kalau dia masih ditahan-tahan, masih di ini, dia akan meledak sendiri. Jadinya apa Om? Kalau api asmara ditahan meledak itu jadi seperti apa Om? Iya, bisa kehilangan kewarasan loh tahun ini. Beneran, karena akan mempengaruhi ke karir dan nanti juga akan ke keuangan. Karena kewarasannya hilang. Rasanya hilang, jadi mending diomongin. Teman-teman tuh. Harus Confess ya Om ya. Iya, karena kan tahun konflik. Kalian juga harus berani konflik untuk tahun ini. Konflik itu nggak selamanya anarkis ya, tapi konflik untuk mencari solusi. Misal kalian dengan pasangan ini nggak cocok ya, bentrok, satunya begini, karena nanti logam penguji, apalagi kalau kalian Logam api, penguji. kemudian pasangan kalian logam, itu harus diomongin, nggak boleh silent treatment tahun ini. Termasuk kalian suka dengan seseorang itu sampein loh untuk tahun ini. Atau suka dengan sesuatu, misalkan, saya nggak cocok di sini, saya pengen kerja di sana atau mulai bisnis apa, dicoba, harus berani gebrakan. Oke, Nggak boleh disimpan mas, mutah harus disimpan. Karena energi harus dikeluarkan. Nggak boleh dipendam. Nggak boleh Rasa rindu ya Om. Nah, ya. rindu juga sama, diungkapin, misalkan pasangannya sering pinjam uang gitu, nggak apa-apa lah dikasih gini-gini, tapi juga kasih tahu kamu pinjam uang terus sih gitu. Iya, harus Terus berani ditegur, ngomong ya. misalkan masih ini ya, masih pacaran ya. Kalau udah menikah, misalkan yang satu boros juga ditegur juga. Kamu nih check out terus gitu. Gitu maksudnya. Enggak Ya, curhat, iya. enggak, contoh aja, contoh. Ya maksudnya untuk kebutuhan Iya, iya. apa dulu mas, kalau tabungannya lebih besar, mau check out apa ya serah biarin, Iya, karena itu kan datangin rezeki terus juga. Betul, Tapi betul, kalau betul. untuk sesuatu hal yang dibelikan kita nggak tahu, untuk yang pemborosan itu harus ditegur. Tapi kalau untuk apa happy untuk reward buat dia ya nggak apa-apa, kasih Iya. aja. Ya pokoknya ada keterbukaannya Om ya. Keterbukaan. Nah ini nanti kenapa dari dua hal ini saya sindir untuk itu, karena untuk berkaitan dengan keuangan. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri untuk tahun kemarin kita seberapa boros,
penghasilan kita seberapa banyak. Itu juga harus kita hitungkan untuk tahun ini karena ini tahun kalau kita nggak hati-hati akan cepat menguap uang. Kebutuhan tak Kebakar ya Om ya? iya akan bakar-bakar uang banget tahun ini. Kalau kita nggak plannya matang bener, nggak tahu untuk keperluan apa akan ada aja, gitu. Tiba-tiba aja gitu Om Tiba-tiba ya? sehingga itu harus dinetralkan dengan air dan apa tadi? Tanah harus disimpan namanya mas, taruh dalam tanah kasarnya kan menyimpan. Kalau dia di atas ya kebakar nguap. Makanya jaga kesehatan juga, karena kalau nggak kesehatan ya buat berubah terus. Kan kalau ngeklaim juga syaratnya banyak. Betul. Lebih baik kita bayar iuran daripada make kan, gitu. Itu untuk keuangan. Oke, menarik banget kita ngebahas tentang Shio Kuda Api ini teman-teman, banyak banget catatan buat kita ya Om. Sekarang kita bakal beralih nih teman-teman. Kan tadi ngebahas Shio Kuda Api, sekarang kita ke nomor-nomoran tapi bukan nomor togel teman-teman. Yaitu numerologi Om di tahun 2026 ini kan katanya 2026 adalah angka 1 yang artinya awal mula Om. Ya ini saya dihitung ya, kan 2 plus 0 plus 2 plus 6. Jumlahnya berapa Mas Sami? 10. 10 ya. 2 tambah 0, 2 ditambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 berarti 1 tambah 0, jadi berapa? 1. Nah, kita lihat angka satunya. Kalau sebelumnya kan 9. Betul. Berarti mengakhiri. Nah, 1 ini adalah awal mula. Jadi adalah mengawali, gitu ya. Atau kita sebutnya rumusnya di sini adalah awal yang baru. Tetapi perlu diketahui, 1 itu juga memiliki kelemahan negatif, yaitu egois dan kesepian. Alamak, kesepian dong. Nah, karena kan 1 sendiri ya Om ya. Angka 1. Jadi kalau tadi saya sebutkan tentang karir, asmara, keuangan, itu ungkapkan kenapa kalian juga harus menanggalkan ego. Tuh nggak boleh egois teman-teman. Menanggalkan itu. Nah, kenapa kalau nggak gitu nanti kalian kesepian. Nggak punya pasangan, nggak punya teman, nggak punya uang, nggak punya karir. Kalau nggak punya uang, pasangan pergi, karir pergi kan gitu. Utama di nomor 3 tadi kan udah kita sinkronkan ya. Nah, sifat utamanya sendiri itu adalah permulaan. Jadi start ya tadi ya. Kepemimpinan ini juga positif pemimpin tadi. Kemudian mandiri, mudah memberikan juga terobosan. Ini positifnya. Dia memberikan terobosan, memimpin karena dia angka 1 awal ya. Nah, energinya itu, ini tadi sinkron Mas Sami, karena yang ya, dia adalah maskulin energinya, angka 1 itu, karena mandiri. Oke. Kemudian aktif, berani, dan kompetitif. Nah, kalau kita lihat dengan korelasinya antara kuda api, maka sinkron ternyata. Ketemu nih hasil akhirnya, tadi saya ngitung, sinkron ya begitu. Yaitu tahun untuk memulai satu era baru, atau tahun mulai era baru dengan energi panas dan cepat. Berarti 2006 itu artinya adalah tahun mulai era baru dengan energi panas dan cepat. Itu rumus akhir ya, hasil akhir hitung-hitungannya ini Mas. Kalau matematika hitungannya ini. Alhamdulillah ya, maksudnya dicarut-marut banget gitu kan. Ditambah kalau misalkan ternyata elemennya energinya beda gitu. Angka 1 dan Shio Kuda Api, kalau misalkan berbeda nih, jangan ngomongin sama dulu, kalau misalkan berbeda. Misalkan contoh ternyata elemennya yin gitu Om. Apa yang bakal terjadi? Nggak bisa dihitungkan Mas. Karena ini hitungannya eksak ya. Eksak ya itu ya, emang kayak 1 ditambah 2 gitu kan 3 ya. Kalau kemudian kemungkinannya 4 nggak bisa. Nggak bisa. Memang seperti itu arahnya, karena angka 1 itu sudah membawa kemaskulinan. Kemudian juga lambang kuda dan api itu juga sebenarnya maskulin semua. Nggak bisa di-mix. Nggak bisa di-mix, nggak bisa diandai-andai ya. Makanya dia kalau tadi dihitungkan di basinya, yang berlipat-lipat ini, dia jatuhnya di yang gitu. Nggak bisa Mas. Menarik. Nggak bisa di ini. Kalau saya hitungannya saya nggak bisa. Karena sudah ngerumus. Justru kalau di sini saya ngitungi yang loh, kok kemudian ketemu di sini 2. Misalkan 2 itu simbol berdua sama, berarti atau feminim, saya hitung. Iya. Kan udah ada pakemnya Om ya. Pakemnya, ya terbukti berarti gitu. Berarti Mas Sami udah bilang tuh, saya udah ngitung ya, temannya 1 untuk tahun ini berarti maskulin. Kuatnya berarti ke yang. Jadi konklusinya apa Om? Angka 1 dan
kuda api tadi di 2006 itu apa Om? Jadi awal untuk memulai sesuatu hal itu kita harus semangat ya, semangat membara, utamakan unsur kemandirian untuk lebih hati-hati, maksudnya lebih fokus, nggak boleh berubah-ubah. Kemudian mandiri di sini juga sebagai seorang pemimpin, berarti itu menggunakan satu unsur yang maskulin. Ini tidak membatasi untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga. Bukan berarti perempuannya tomboy juga gitu? Enggak. Ambil unsurnya untuk tahun ini ya. Karena ini adalah kita memulai sesuatu hal yang baru, merestart, dan energinya ini sangat cepat dan panas ya. Panas dalam arti membakar. Kalau kita enggak, itu kita ketinggalan dan terbakar sendiri. Jadi kita akan stuck di angka 1 sendiri nanti. Yang tidak bisa bergerak cepat, tahun ini akan ditinggal. Mas Sami yang cepat nanti. Nanti kita tinggal. Ketinggalan KRL Darom ya kita ya? Iya. Oke. Nah ini kita topik panas nih Om, kita bakal ngebahas topik panas juga nih. Bagaimana kalau misalkan si angka-angka dan kuda-kuda ini kita aplikasikan di Indonesia Om? Kita ngebaca dengan Indonesia nih. Jadi bagaimana kira-kira penerapannya nih dan realitanya dari kuda api dan angka 1 untuk Indonesia? Iya, menurut saya ya ini kalau kita berkaitan dengan Indonesia, angka 1 dan kuda api ini apa sih Mas, orang nomor satunya ini harus cepat membawa perubahan untuk mengawali. Semua pemimpin untuk tahun ini harus jiwanya benar-benar maskulin ya, jangan meleot tahun ini. Kalau mungkin untuk beliau-beliau yang sebagai pemimpin tahun ini meleot, Anda akan ditinggalkan dan akan menghadapi konflik yang luar biasa dari masyarakat Anda sendiri. Info A1 berarti nih. Dan ini berlaku untuk semua yang memimpin ya, entah itu nggak hanya orang nomor 1, tapi nomor 1 di rumah, nomor 1 di tempat kerja, nomor 1 di kecamatan, nomor 1 di provinsi, itu semua. Karena kalau nggak itu yang di bawah, yang dipimpin akan panas, akan emosinya cepat naik. Jadi harus gebrakan benar tahun ini. Tapi gebrakannya jelas gak maksudnya? Iya harus jelas ya, harus positif jelas. gitu ya Om ya. Karena mengawali era baru, terutama dengan Indonesia ini, setelah kemarin unsur kayu berbicara, ya tahun ini adalah apakah unsur api ini akan meluluhlantakan atau memberikan semangat. Gitu. Oke. Nah kalau untuk lingkungan dan alam Om di Indonesia itu seperti apa Om? Jika dikaitkan dengan angka 1 kuda api? Iya, kalau untuk angka 1 sendiri ada beberapa yang itu akan rata ya, seperti akan nampak, benar-benar nampak. Misalkan kita lihat apakah berkaitan dengan bencana alam atau bencana alam, misalkan berkaitan dengan vulkanik ya. Bencana misalkan berkaitan dengan kebakaran. Akan banyak kita mendengar kabar kebakaran yang ganjil nanti. Misalkan tiba-tiba pasar kebakar. Udah terjadi kemarin Om. Apakah akan melihat kantor kebakar? Karena kaitannya sama tikus yang nggak mau mengungkap. Kantor-kantor besar yang berkaitan dengan hukum kebakar gitu. Wah menarik ini, sungguh menarik. Kita lihat aja nih tahun ini. Menarik ini. Kebakaran yang nggak lazim lah tahun ini juga kan banyak. Kalau vulkanik nanti ngomong tiap tahun juga terjadi bencana alam, tapi kan kita ngomong spesifik ya. Akan terjadi seperti itu banyak nanti. Kayak kemarin kan yang diterbangin kan bakar tuh kantornya itu. Nah model kan kayak gitu akan banyak nanti karena mereka akan menghilangkan barang bukti itu contohnya. Karena ada bencana dan bencana alam Mas. Bencana alam nggak bisa dihilangin, tapi kalau bencana ini bisa diciptain. Oke, menarik banget pembahasan ini, cukup membuka mata ya teman-teman. Dan dari Om sendiri pesannya seperti apa Om? Ya ini kalau saran saya nanti di-note ya dengan Cupu Panjola menurut saya. Karena ini kan teorinya, dasarnya nanti Cupu Panjola akan perkuat itu, nanti kita runtutkan karena bukan cocokologi, tapi kita lihat secara sinkronisasi juga kronologinya seperti apa untuk tahun 2026 ini. Jadi hari ini mah kita ngomongnya nggak retrokognisi tapi prekognisi. Maksudnya pre ini, prekognisi ini ngomongnya. Jadi melihat untuk dari numerologi dan SIO ya Om. Ya termasuk yang kemarin seperti apa. Jadi kalau pesan saya sendiri ya itu sih Mas ya, bergeraklah cepat ya karena ini tahun permulaan, tapi tetap hati-hati. Kemudian jangan mudah emosi, jangan mudah terbakar, semua bisa dipikir dengan kepala dingin. Untuk negatifnya mungkin tadi saya sebut untuk beberapa mereka yang nggak mau diakses akan membakar itu, menghilangkan dengan api. Menghilangkan dengan api juga bisa ini loh Mas, memainkan emosi orang loh.
memainkan, jadi kayak playing victim bisa, adu domba bisa untuk tahun ini. Dan bisa juga kan maksudnya si tikus-tikus itu kebakar bisa kan? Bisa, ngebakar bisa lewat sosial media, pengalihan isu atau kasih. Oke. Wah, Karena menarik. tikus kalau nggak bisa licik tahun ini akan kebakar dia. Amin, amin, amin. Tapi memang, iya, cukup. Iya, mungkin semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, ambil yang positif dan buang yang negatif. Jadi hanya untuk sebagai rambu-rambu saja, tidak kemudian ini ramalan atau apa, jadi untuk memprediksi yang akan terjadi tahun ini. Semoga di awal tahun yang baru kita sukses, semakin semangat dan kita bergerak cepat untuk sesuatu hal yang luar biasa. Kita tutup ya. Tetap dukung channel tim KTJ juga podcast Osam dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sebanyak mungkin tinggalkan ketik masukan dan saran hanya di kolom komentar. Sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga berkah semuanya, lancar rezeki dan sehat selalu. Amin. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinangangan rahayu sagung dumadi.